Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are discuss about chapter 7. It's about things in my house. Okay, you know of all of the name of things in the bedroom. We have curtain, mirror, wardrobe, and the bedroom. And then after we talk about things in the bedroom, we are going to things in the living room. In the living room, we have armchair, carpet, and then picture, armchair, table coffee, and television. And then we are talking about things in the kitchen that we explained to you in yesterday. After we from the kitchen, now we are going to the things in the dining room. We have plate, fork, and then glass jug. After we from dining room, we are going to things in the bathroom. We have sink, toothpaste, and toilet. After that, we have shower. And then things in the garden, we have flower and etc. But the picture with their name. A clean sink. Yang pojok kanan atas, sharp scissors. Itu artinya gunting yang tajam. A cozy sofa yang atas sendiri. And then beautiful flower. Observe the pattern, then make noun phrases in the boxes. Silakan dilihat yang bawah. We have two beautiful paintings. Dua lukisan yang cantik. A large yard. Sebuah lapangan yang lebar. Fat cat. Seekor kucing yang gemuk. A big house. Sebuah rumah yang besar. Two short benches. Dua benches apa artinya? Dua pagar atau dua kursi taman yang pendek. Perhatikan, ada artikel. Artikel itu apa aja? Ada sebuah, kemudian to yang berarti dua. Kemudian adjektif kata sifat beautiful, cantik, big, besar, large, lebar, short, pendek, fat, gemuk. Kita ambil contoh lagi. Two beautiful paintings. Mengartikannya dari depan. Two berarti dua. Kemudian kita loncat ke paintings atau kata bendanya. Dua lukisan beautiful, dua lukisan yang cantik. Jadi mengartikannya artikel dulu, baru kata bendanya, kemudian kata sifatnya. Two beautiful paintings. Dua lukisan yang cantik. Kemudian a large yard. A sebuah yard artinya lapangan, large yang lebar. Jadi a large yard sebuah lapangan yang lebar. Diingat-ingat, noun phrase mengartikannya berarti dari depan dulu artikelnya, kemudian kata benda. Setelah kata benda ada kata sifat. A fat cat, seekor kucing yang gemuk. A seekor cat, kucing, fat yang gemuk. A fat cat. Diperhatikan untuk penulisannya, artikelnya dulu, adjektif baru kata sifat. Artikel plus adjektif plus kata sifat. Kemudian a big house. A sebuah house rumah, big besar. A big house sebuah rumah yang besar. Two short benches dua kursi taman yang pendek. Kemudian kita belajar tentang simple present tense. Ada to be. I am big. Saya gemuk atau saya besar. Diperhatikan I am bisa disingkat dengan I, kemudian ada tanda petik atas. I am big. Sepertinya di SD kalian sudah mendapat ini. You are my friend. Bisa disingkat menjadi you are my friend. When my mom is a nurse. My mom's a nurse. My mom's S-nya itu sebagai kata kepunyaan. My mom's a nurse. Atau sebagai to be juga bisa. My mom's a nurse. Singkatan dari my mom is a nurse. Kemudian we are students. We are students. Bisa disingkat we, koma atas, satu petik atas, are, kemudian students. We are student. Kemudian they are happy. They are happy.
Kalau seperti yang kalian ingat kemarin, untuk subjek I berarti to be-nya ada am. Kemudian kalau subjek he, she, it kita memakai to be is. Kemudian you, we, they kita menggunakan are. Kemudian untuk kalimat negatifnya, I am late for class. Untuk positifnya kalau negatif, I'm not late for class. I'm not late for class. Lihat untuk kalimat positif, saya terlambat untuk kelas hari ini. Kemudian kalau negatifnya ditambahkan not setelah to be. I'm not late for class. Ingat-ingat untuk membentuk kalimat positif kita membentuk subjek, kemudian to be, baru kata keterangan. Berarti untuk negatifnya kita menambahkan to be plus not. I am not late for class. Contoh lagi satunya, they are Indonesian. Itu yang positif. Kalau untuk yang negatif, they are not Indonesia. They are Indonesian. Mereka itu orang Indonesia untuk positifnya. Kalau untuk negatifnya, they are not Indonesia. Mereka bukan orang Indonesia. Kemudian kalau contoh lagi, she is a teacher. Disingkat she is a teacher. Dia perempuan adalah seorang guru. Kalau misalnya dibuat negatif, she is not a teacher. Dia bukan seorang guru. Kemudian kalau simple present tense ada lagi, kita menanyakan tentang kalimat interrogatif. Are you 9 years old? Apakah kamu berumur 9 tahun? Ini yang benar. Yang tidak boleh itu bilang gini, you are 9 years old. Apa kamu berumur 9 tahun? Untuk membentuk kalimat interrogatif, letakkanlah to be-nya di depan. Ingat-ingat, are you 9 years old itu untuk kalimat tanya. Kalian tidak diperbolehkan untuk meletakkan to be-nya duluan kalau tanya. Jadi kalau ingin membuat, if you want make interrogative sentences, please set the to be in the front of the sentences. Jadi pasangkan to be-nya di depan kalimat. Contoh lagi, are they English? Apakah mereka itu orang Inggris? Kemudian kalian tidak boleh menulis gini, they are English. Tidak boleh gitu. Tapi are they English? Apakah mereka orang Inggris? Kemudian ada lagi, is she a teacher? Kalian menanyakan apakah dia seorang guru. Bukan begini, she is a teacher, bukan begitu, tapi letakkanlah to be-nya di depan kalimat. Oke? Thank you for explanation about simple present tense. Jadi kita hari ini membahas tentang simple present tense. Dari mulai pembuatan kalimat pertama, kemudian ini kalimat pertama sebagai kalimat yang positif. Kemudian untuk membentuk kalimat negatif kita hanya menambahkan not. Yang terakhir untuk membentuk kalimat interrogatif kita meletakkan to be di awal kalimat. Oke? If you have any question, please call my number. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.